Malam ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi. Bukan sekadar pertandingan final, tapi pertempuran dua kekuatan besar Asia Tenggara, Indonesia melawan Vietnam di partai puncak ASEAN U23. Tahun lalu, Indonesia tumbang lewat adu penalti di final. Sakit, pahit, dan membekas. Tapi malam ini, kita punya kesempatan untuk membalas di rumah sendiri, di hadapan puluhan ribu supporter. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih siap angkat tropi? Indonesia yang lapar gelar, atau Vietnam yang ingin mempertahankan dominasi? Final yang sudah ditunggu sejak awal turnamen. Dua tim dengan gaya bermain berbeda, dua filosofi sepak bola yang akan berbenturan malam ini. Vietnam U23, sang juara bertahan. Mereka datang ke turnamen ini dengan status unggulan. Sepanjang babak penyisihan, mereka tampil solid. Menang meyakinkan atas Laos, lalu tundukan Kamboja, dan terakhir menyingkirkan Filipina 2-1 di semifinal. Permainan Vietnam rapi, terorganisir, dan minim kesalahan. Mereka bukan tim yang banyak gaya, tapi efisien. Dan itulah yang bikin mereka berbahaya. Di sisi lain, Indonesia U23 tampil lebih dinamis. Setelah hasil imbang melawan Malaysia, mereka bangkit di laga krusial lawan Filipina dan lolos ke semifinal. Tapi momen yang benar-benar membuktikan mentalitas mereka adalah ketika menyingkirkan Thailand lewat adu penalti dramatis setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Mental baja, stamina kuat, dan kepercayaan diri di kandang sendiri, itu bekal besar Indonesia malam ini. Ditambah sorakan supporter yang akan memenuhi stadion, menjadikan final ini tak sekadar laga, tapi medan tempur penuh emosi. Ini bukan hanya soal strategi. Ini soal siapa yang lebih tahan tekanan. Dan siapa yang paling siap mengubah sejarah. Di pertandingan sebesar ini, satu pemain bisa jadi pembeda. Mari kita lihat siapa saja yang kemungkinan akan turun sejak menit pertama. Dan siapa yang akan jadi tumpuan masing-masing tim. Dari kubu Indonesia, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar tetap mengandalkan formasi yang sama seperti saat semifinal, 4-3-3, yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1 saat bertahan. Di lini belakang, Komang Teguh dan Alveandra Dewangga jadi dinding pertahanan utama. Keduanya tampil disiplin saat lawan Thailand. Di tengah, Marcelino Ferdinand akan kembali memegang peran penting. Visi bermainnya, teknik, dan ketenangan saat membawa bola adalah kunci membongkar lini pertahanan Vietnam. Untuk lini depan, pilihan bisa jatuh ke Ronaldo Kuateh atau James Kelly-Sroyer, dua pemain cepat yang bisa menyulitkan pertahanan lawan lewat akselerasi. Dari sisi Vietnam, pelatih Hoang Anh Tuan punya skuad yang merata. Mereka kemungkinan akan memakai pola dasar 4-1-4-1, mengandalkan penguasaan bola dan transisi cepat. Gelandang bertahan mereka, Nguyen Kong Phuong, sangat disiplin dalam menjaga ritme permainan dan menutup celah antar lini. Di lini serang, pemain yang harus diwaspadai adalah Nguyen Van Trung, sang kapten muda. Ia punya visi bagus dan akurasi umpan yang tinggi. Sementara Nguyen Quoc Viet adalah predator di dalam kotak penalti. Tapi ingat, ini final. Kadang bukan bintang yang jadi penentu, tapi pemain tak terduga yang muncul sebagai pahlawan. Dalam pertandingan sebesar ini, strategi akan menentukan segalanya. Satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Dari sisi Indonesia, kunci utamanya adalah disiplin bertahan dan sabar membangun serangan. Vietnam punya transisi yang cepat. Mereka pandai memanfaatkan ruang di belakang bek sayap lawan. Jadi, jika kita terlalu agresif naik ke depan tanpa keseimbangan, kita bisa terkena counter attack mematikan. Lini tengah juga jadi area pertarungan utama. Indonesia harus bisa menekan gelandang Vietnam sejak awal, jangan sampai mereka leluasa mengatur tempo. Di sini peran Marcelino Ferdinand dan Iqbal Gujange jadi sangat vital. Bagaimana dengan Vietnam? Mereka akan berusaha mendominasi bola dan memaksa Indonesia bermain bertahan. Pola serangan mereka biasanya dimulai dari sisi sayap, memanfaatkan kecepatan winger untuk menusuk dan mengirimkan umpan silang ke kotak penalti. Indonesia harus jeli membaca pola ini.
Bek sayap tidak boleh terlalu maju tanpa pengawasan. Sementara gelandang bertahan harus rajin turun membantu bek tengah menutup ruang. Tapi ingat, ada keunggulan yang dimiliki Indonesia malam ini. Fisik, semangat juang, dan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di GBK. Jika bisa bertahan dengan rapi di babak pertama dan memanfaatkan peluang sekecil apapun di babak kedua, kita punya kesempatan besar untuk mematahkan dominasi Vietnam. Ini adalah pertandingan di mana mentalitas akan diuji. Siapa yang bisa tetap fokus di tengah tekanan, dia yang akan mengangkat trofi malam ini. Kalau bicara di atas kertas, memang Vietnam unggul secara rekor pertemuan. Mereka belum terkalahkan sepanjang turnamen dan sudah 2 kali jadi juara. Tapi malam ini, kita bermain di rumah. Kita bukan hanya punya 11 pemain di lapangan, tapi puluhan ribu supporter yang jadi energi tambahan. Prediksi kami, jika Indonesia mampu menjaga disiplin dan fokus hingga menit akhir, peluang menang terbuka lebar. Skor akhir 2-1 untuk Indonesia. Marcelino cetak 1 dan 1 lagi datang dari pemain yang tak terduga. Tapi bagaimana dengan kamu? Tulis di kolom komentar prediksi skormu dan siapa menurutmu pemain yang akan jadi man of the match malam ini. Jangan ragu ajak temanmu ikut berdiskusi di kolom komentar, biar makin seru. Final ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang harga diri bangsa, tentang pembuktian bahwa generasi muda kita bisa berdiri sejajar, bahkan lebih hebat dari siapapun di kawasan ini. Apapun hasilnya nanti malam, kita sudah lihat sendiri betapa kuatnya mental tim ini. Dari tekanan, mereka bangkit. Dari keraguan, mereka menjawab dengan perjuangan. Tapi semoga malam ini kita bisa melihat tangan para pemain Indonesia mengangkat trofi dan mendengar Indonesia Raya berkumandang sebagai juara. Jika kamu suka konten seperti ini, klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena nanti malam, kami juga akan bahas highlight dan analisis hasil finalnya. Sampai jumpa setelah peluit panjang dibunyikan, dan semoga malam ini Garuda terbang tinggi di atas Asia Tenggara.